Rasa aman dalam hidup akan mendorong kehendak manusia untuk selalu berkarya. Rasa tentram dalam kehidupan memberi motivasi masyarakat untuk bekerja sama. Rasa damai dalam bermasyarakat merupakan modal untuk berkarya bersama-sama membangun bangsa. Maka rasa aman, tentram, dan damai merupakan kebutuhan masyarakat yang hakiki dan selalu didambakan, tidak dapat dihilangkan, diabaikan, bahkan diganti sekalipun. Untuk tercapainya rasa aman, tentram, dan damai, setiap individu masyarakat mendambakan adanya polisi yang mampu mengayomi, melindungi, dan melayani dalam menghadapi permasalahan kejahatan atau pelanggaran ketertiban yang menimpa dirinya dan orang lain. Sebagai bangsa yang sedang membangun, terlebih dalam situasi krisis multidimensi, permasalahan keterbatasan dalam segala bidang adalah merupakan salah satu tantangan. Demikian juga keterbatasan polisi di Indonesia saat ini dengan rasio 1:1000 yang tergolong jauh dari standar PBB 1:400 akan sulit untuk dapat mewujudkan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. The Chairman of Board of Directors of the Indonesia Crime Prevention Foundation, Polisi Jenderal Dai Bakhtiar. Tapi lebih penting di dunia ini, ya, di bidang kepolisian dan bidang keamanan adalah preventif, pencegahan. Ya, sama dengan orang sakit, ya, lebih baik better to prevent than to cure namanya. Maka inilah Polri dunia ini, polisi di dunia juga kita. Betapa jumlah banyak anggota Polri besok 1:400 pun tetap partisipasi masyarakat diharapkan. Nah, acara-acara itu 50% Polri, 50% masyarakat dan instansi lain, ya, itu prevention. Didasari atas dambaan masyarakat yang jauh belum terpenuhi dan semangat selalu berbuat untuk bangsa, maka terciptalah komitmen membentuk Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia dengan visi berperan serta secara aktif dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang terhindar dari kejahatan dan ketertiban, berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, tertib, damai, aman, dan tentram. Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau yang disingkat dengan LCKI merasa terpanggil untuk turut serta memberikan kontribusi bagi segala upaya pencegahan kejahatan dalam memelihara keamanan di negeri ini. Kita sadari bahwa segala upaya tersebut tidak hanya masalah pemerintah dan institusi-institusi terkait, melainkan menjadi masalah kita bersama, karena sudah berpengaruh pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Kita memaklumi bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan pencegahan kejahatan tidak semata-mata didekati melalui penegakan hukum atau represif, melainkan harus secara komprehensif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggalan, karena dari banyak gangguan keamanan yang terjadi syarat dengan muatan sosial budaya yang melatar belakangi. Karena kejahatan itu dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka diperlukan pemahaman dan pendekatan yang secara menyeluruh dalam memandang fungsi pemeliharaan keamanan dan pencegahan kejahatan di Indonesia dalam kondisi masyarakat yang demokratis. Kalau dikaitkan dengan pertumbuhan dewasa ini, di mana memerlukan masyarakat sipil khususnya kelas menengah yang kuat guna mendampingi pemerintah dalam rangka membangun bangsa, maka dewasa ini kita lihat misalnya ada banyak sekali think tank yang muncul, ya, lembaga-lembaga riset yang bertujuan untuk memberikan asupan atau feedback terkait dengan policy making atau pembuatan kebijakan. Ada yang mengkhususkan diri di bidang ekonomi, di bidang politik, dan sekarang ada lembaga yang nampaknya berusaha untuk mengkhususkan diri pada konteks pembuatan kebijakan, analisis kebijakan, evaluasi kebijakan di bidang pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Dengan kata lain, dia atau lembaga ini berusaha untuk mengisi satu ruang yang tidak ada sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan sosok Pak Dai Bakhtiar sendiri, sebagai seorang mantan Kapolri yang dikenal memiliki reputasi dalam rangka meningkatkan citra kinerja Polri, maka nampaknya lembaga ini akan banyak ditopang oleh ketenaran beliau atau oleh integritas beliau, sehingga kemudian kita perkirakan juga bahwa akan ada banyak pihak yang bersimpati, menaruh trust pada lembaga ini guna mencapai visi misinya, yakni tadi menyumbang pada
semakin amannya Indonesia dikaitkan dengan semakin profesionalnya para penegak hukumnya. Yang ketiga, inilah yang saya katakan sebagai posisi strategis daripada lembaga ini. Nampaknya lembaga ini juga diposisikan sebagai intermediary, sebagai satu lembaga yang dibilang lembaga domestik juga boleh, tapi juga memiliki kapasitas untuk naik ke atas menjadi lembaga internasional. Saya berharap betul bahwa lembaga ini bisa kemudian kontribusilah kepada kita dalam hal konsep pemikiran, pandangan dalam hal masalah-masalah besar yang dihadapi oleh kita semua. Seiring dengan era global yang merupakan kemajuan peradaban manusia di dunia, kejahatan pun seakan menjadi virus yang selalu bermutasi sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga permasalahan kejahatan yang mendunia atau permasalahan kejahatan transnasional menjadi konsen di banyak negara, utamanya dalam hal pencegahan. Kita mempunyai pengalaman yang cukup unik di sini. Ada beberapa kejadian yang cukup berat korbannya. Kita juga menunjukkan kepolisian kita telah berhasil untuk menangkapnya. Kalau menurut saya, orang-orang Indonesia itu dapat membagi pengalaman mereka. Tapi kalau mengenai soal yang lain, misalnya yang saya kira, kalau boleh saya katakan begitu, kita kalah adalah misalnya pencegahan mengenai narkoba. Di tempat lain seperti Malaysia dan Singapura, mereka jauh lebih baik. Thailand, saya kira jauh lebih baik mengatasi masalah narkoba itu. Jadi, tapi kalau dilakukan dalam lembaga kajian yang seperti ini, juga ada akademisi yang bisa masuk, bisa lepas, sehingga kritik, pertanyaan, tanggung jawab dan sebagainya bisa lebih longgar, bebas. Dan ini saya rasa salah satu yang bisa dilakukan oleh LCKI. Pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab setiap individu yang hidup dalam masyarakat dan memiliki permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial yang begitu kompleks. Hingga dalam upaya pencegahan kejahatan diperlukan pemikiran dan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, demi terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan damai, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam bentuk pemikiran maupun peran aktifnya. Let me express my appreciation to the Indonesia Crime Prevention Foundation for initiating this international seminar. I am confident that our hard work will be beneficial to the progress of international cooperation in combating crime in general and the crime of terrorism in particular.